engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintah. Ayat yang kedua, karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya. Ayat yang ketiga, janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu kepada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, penulis Amsal sebagian besar adalah Raja Salomo yang terkenal sebagai bapak hikmat. Bahkan yang pernah lahir di muka bumi ini, tidak ada orang yang seberhikmat Raja Salomo. Dia memberikan nasihat kepada anak-anaknya, dia memberikan nasihat kepada ibu bapak yang sudah percaya kepada Tuhan. Dia mengatakan, hai anakku, janganlah kau melupakan ajaran, dan biarlah hatimu memelihara perintah. Jadi Raja Salomo sebagai orang tua memberikan nasihat kepada anak-anaknya untuk berpegang kepada ajaran-ajaran yang berdasarkan kepada kebenaran firman. Dan ajaran itu bukan hanya diterima, tapi biarlah dipelihara di dalam hati. Saudara-saudara yang dikasihi, hati ini menggambarkan keseluruhan daripada tubuh manusia. Hati ini merupakan pusat daripada manusia. Ya, manusia terdiri atas tubuh, jiwa, dan roh. Tapi semua daripada tubuh, jiwa, dan roh itu pusatnya. Jadi kalau ada hatinya yang terpaut kepada Tuhan, maka seluruhnya itu akan terpengaruh. Dan bila berpegang kepada ajaran yang diperintahkannya, di situ ada janji, ya, panjang umur, lanjut usia, sejahtera ditambah. Jadi kalau banyak orang ingin sejahtera, ingin sehat, panjang umur, apa nasihat daripada firman? Apa yang dinasihatkan oleh Raja Salomo ini? Kita pegang, maka kita akan mendapatkan apa yang dijanjikan. Ayat ini sebenarnya bukan ayat yang biasa. Nabi Musa di dalam kitab Keluaran pasal 20 juga yang kelima, bila menghormati orang tua, ada janji yang panjang umur, yang itu disebutkan juga di sana. Di dalam perjanjian baru disebutkan juga, di sana ada hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji itu, supaya kamu bahagia dan jangan di bumi. Jadi mengenai menghormati orang tua ini merupakan bagian yang penting untuk kita mendapatkan hikmat itu sendiri, atau ciri hikmat yang sejati sudah. Ayat 3, janganlah kiranya kasih dan setia. Jadi kasih, setia itu tidak berubah. Jadi kalau saya berkomitmen untuk mengasihi orang tua, berkomitmen untuk menghormati orang tua, maka kita jangan berubah. Dari kita menerima kebenaran ini sampai sekarang dan yang akan datang, jangan pernah berubah. Ya. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Jadi biasanya dikalungkan, yang suka ada ditulis di dalam, ya, mengenai perintah. Tapi seringkali walaupun dikalungkan masih bisa lupa, ya, masih bisa jarang dibuka. Hanya waktu-waktu tertentu saja baru dibuka. Tapi kalau dia ada di dalam loh hati, itu kita tidak bisa merubah. Di dalam ayatnya yang keempat, di sana dikatakan, maka engkau akan mendapat kasih penghargaan dalam pandangan Allah. Jadi
kita juga akan mendapatkan janji, yaitu penghargaan. Ya, penghargaan itu bukan hanya dari manusia, tetapi juga dari Allah. Banyak orang ingin mendapatkan penghargaan, penghargaan dari pemimpin, penghargaan dari kepala sekolah, penghargaan dari kepala negara, ingin mendapatkan. Tapi penghargaan-penghargaan itu, bila kita mendapatkan dengan cara yang sudah tidak mendapatkan penghargaan. Tapi bila saudara mendapatkan penghargaan dari Tuhan, saudara sudah mendapatkan semuanya. Tapi di dalam ayat ini dijelaskan, bila kita mempunyai hikmat, kita menghormati orang tua. Di antaranya kita akan mendapatkan penghormatan, penghargaan. Penghargaan ini bukan hanya dari manusia, tapi penghargaan ini diberikan kepada saudara-saudara sekalian. Ayat yang kelima, ya, hikmat. Hikmat itu apa, saudara? Ya, kita seringkali mendengar hikmat. Hikmat itu sebenarnya apa? Ya, hikmat itu adalah kemampuan. Kemampuan untuk memahami, untuk menyelesaikan permasalahan sehari-hari yang sesuai dengan yang Tuhan ingini. Jadi, kalau kita mempunyai hikmat, berarti kita mempunyai kemampuan untuk memahami, untuk menyelesaikan masalah sesuai dengan kehendak. Saya beberapa hari ini, ya, sebenarnya sudah beberapa minggu ini, ibu biasa masak pakai kompor gas. Setiap kali ganti gas, ibu mengalami kesulitan. Saya sudah coba ganti karetnya, diganti karetnya, sampai diotrek-otrek masih tetap bocor. Akhirnya mengambil kesimpulan regulatornya rusak. Hari itu masak, ya terpaksa libur. Biasanya kalau ibu masak senang, berarti nah, sorenya, malamnya kita beli. Jadi besoknya pasak, bisa jalan. Beberapa hari kemudian gas itu habis, sudah ganti gasnya. Tapi waktu diganti itu bilang itu bocor, sudah diganti karetnya bocor. Saya periksa betul juga. Jadi saya mengambil kesimpulan ini tabungnya. Akhirnya saya begini aja, tabung yang kosong, coba beli lagi. Saya itu biasa ada langganan ya, dia itu kalau jual gas diantar. Cuman beberapa waktu yang lalu, anak saya itu belinya bukan sama jemaah, juga sekaligus di luar, harganya memang 18.000. Tapi nggak apa-apa, beli sama jemaah lebih mahal. Kok jadi mahal? Nah, ketika beli, ya, ibu cerita, itu gas bocor, nggak bisa dipakai. Terus si bapak ibu jemaat bilang, coba ganti, dia kasih karet yang baru. Kalau kasih karet yang baru, ya, itu gas itu ada nomornya. Nah, yang bapak ini cocoknya 26. Terus ibu pulang, saya periksa, ternyata betul. Gas yang bocor itu nomornya 25. Jadi dia lebih kecil. Jadi kalau saya sudah ganti regulator, ya, pasti akan bocor. Nah, timbul masalah sekarang. Ini gas ini belinya sama orang lain. Saya bisa saja, tolong tukar aja gas ini. Tapi saya merasa itu tidak fair. Saya tidak. Sudah nggak apa-apa. Nanti kita pikir Tuhan, ya. Kita masak dulu sekarang,
Dan itu ya paling-paling kan 25.000, uang segitu tidak. Daripada kita merugikan orang lain, atau ada cara lain, saya pergi ke anak saya, coba di anak saya bisa dipakai atau bisa dipakai, kasih ke dia. Saudara-saudara, orang itu di dalam kehidupan ada masalah-masalah. Bagaimana kita menyelesaikan masalah? Kita harus memahami dengan hikmat. Kita harus menyelesaikan masalah itu sesuai dengan benar. Bukan merugikan orang lain. Bukan mencari hanya keuntungan diri sendiri saja. Di sini kita perlu hikmat. Raja Salomo memberikan banyak. Bagaimana kita memiliki hikmat dari Tuhan? Ya, di dalam ayat yang kelima. Percaya kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka dia akan meluruskan jalan. Jadi, hikmat itu harus didasari percaya kepada Tuhan. Bukan percaya kepada diri sendiri. Percaya kepada Tuhan itu, kita percaya bahwa Tuhan berkuasa, menolong, memimpin, memberikan jalan. Walaupun kadang-kadang sepintas merugikan diri kita sendiri. Tapi kesananya tidak sudah. Di sini Raja Salomo mengatakan percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Jadi bukan separuh-paruh, bukan 3/4, bukan 90%. Tapi kita harus percaya kepada Tuhan 100%. Impact. Saudara-saudara, kita ada keraguan, berarti kita tidak percaya dengan sungguh-sungguh, tidak dengan segenap hati. Kalau tidak segenap hati, maka kita seringkali akan jatuh, ya, bersandar kepada pengertian, mengandalkan ya, pengertian sendiri. Saudara-saudara yang kasih, akibatnya kita tidak mengakui Tuhan di dalam kehidupan. Tapi kalau kita mengandalkan Tuhan dengan segenap hati, itu artinya kita akan mengakui kekuasaan Tuhan, cinta kasih Tuhan ya, di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan dampaknya akan meluruskan jalan. Meluruskan jalan. Saudara dikasih Tuhan, di dalam pelayanan sebagai hamba Tuhan, seringkali ditanyai oleh jemaat. Apa? Mulai dari pertanyaan yang sulit ya, sampai ke pertanyaan yang sederhana. Misalnya pertanyaan yang sederhana, Pak, bikin SIM berapa harganya? 120 lah. Loh, kok murah? Saya bikin SIM, katanya 800. Oh iya, kalau saran itu memang. Tapi kalau cuma 100. Oh, dites Pak? Iya. Tes teori itu nilainya harus 75%. Kalau tidak lulus boleh diulang sampai 3 kali. Yang ketiga kali ya saudara repot. Jadi nggak repot. Kamu beli bukunya, kamu lihat di Google, ya. Kamu kalau sudah lalu lintas tidak sulit. Kalau tidak dapat 100%. Kalau 90 tidak dapat ya 80 sih. Terus praktek, ya uji juga. Saya punya pengalaman sudah. Itu anak saya yang bungsu, terus ada majelis gereja, sama bikin SIM, saya antar ke salah satu. Daftar, lulus, terus prakteknya tidak lulus. Saya coba. Ternyata prakteknya susah. Saya sudah naik motor ya, lebih dari 50 tahun.
sudah melewati jalan-jalan yang sulit, tapi diuji tidak lulus. Jadi saya bilang, kalau saya aja tidak lulus, kamu tidak lulus. Benar nggak? Ya, ini kan baru dapat SIM, sekarang tidak lulus ya wajar. Terus gimana? Ya, coba lu. Gimana Pak? Coba latihan. Tapi anehnya sudah, polisi itu lulus bisa. Saya perhatiin motornya, kayaknya motornya ada beda. Tapi nggak apa-apa lah. Coba latihan sementara itu. Boleh kan latihan? Boleh. Latihan. Dari 1, 2, 2, ya. 3 itu udah susah. 4 lebih susah. Yang kelima lebih susah. Tapi terus latihan. Minggu berikutnya tes lagi. Tes lagi sudah. Tidak lulus juga. Ya, gimana Pak? Ya latihan lagi. Dan saya bilang latihan. Yang kedua itu udah marah-marah. Saya marah sama saya. Kalau majelis ya mau meratain anak-anaknya ini pendeta. Malah. Jadi ini, tapi anak berani marah. Itulah kalau ikut papa. Jadi susah. Kita harus sedia waktu banyak. Wah, macam-macam. Ya, saya bilang, sabar. Minggu depan datang lagi minggu depan. Tidak lulus juga. Terus bagaimana ini tidak lulus lagi ini? Ulang lagi. Ya, ulang lagi. Terus ini udah marah, anak udah marah, terus ini juga majelis sudah cemberut. Saya udah tahu dia terus polisi ini gimana bisa dibantu? Ya, saudara, Bapak polisi itu bukan dia itu melihat kalau orang yang kita itu sudah bisa ada kesungguhan mau belajar, dia akan akhirnya saudara, Bapak polisi ini meluluskan, bukan karena bisa, diluluskan sudah. Dan Bapak polisi ini ya benar-benar Pak, dia tidak menginginkan uang. Dia senang kalau orang-orang yang di tesnya itu akhirnya ya bisa dapat. Nah, sudah lulus, dapat SIM, wah, anak senang karena banyaknya, ya ini murah. Itu majelis ya, senang juga dia. Sorenya pilih martabak, puji Tuhan. Tapi marah-marah, kemarin marah, si martabak. Saya ingin memberitahukan hikmat, memahami, menyelesaikan masalah seperti yang dimiliki oleh kita bisa memang melalui cara, tapi saudara tidak mengerti. Saudara ya, kalau benar-benar saudara mengerti itu susah. Saudara tidak akan sembarangan. Saudara akan selalu membawa. Saudara memberikan nasihat itu tidak mudah. Kita harus mempunyai hikmat. Nah, hari ini ada komitmen untuk para diaken, tua, guru-guru, pelayan. Saudara bukan mustahil akan diminta nasihat. Kalau tidak diminta nasihat, saudara juga akan mengalami persoalan kehidupan sehari-hari. Saudara bila mempunyai hikmat yang sejati, saudara akan menerima yang banyak nilai-nilai apa. Kita lihat di dalam ya, ayat yang ke-7,
Janganlah kau menganggap dirimu bijak. Salomo itu sangat menekankan, jangan sombong, jangan menganggap diri semua bisa. Saya seringkali juga berpuasa. Seringkali saya bisa melakukan semuanya sendiri. Itu ada. Jangan menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Jadi dasar dari hikmat yang sejati, kita harus takut kepada Tuhan. Kalau saya melakukan hal ini, Tuhan dimuliakan tidak? Kalau saya melakukan ini, ya, apakah Tuhan senang tidak? Tuhan setuju tidak? Kalau Tuhan tidak senang, kalau Tuhan dicederai, berarti yang kita lakukan itu bukan hikmat, itu dosa namanya. Tapi hikmat yang sejati harus didasari dengan hati yang takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Jadi jangan dekat-dekat dengan dosa, dengan yang begitu-begitu. Saudara, kita harus takut. Kalau kita melakukan ini, Tuhan harus dimuliakan. Tuhan harus disaksikan. Tuhan harus diberitahukan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang menyelamatkan, dan Tuhan yang mengasihi, Tuhan yang berkuasa. Saudara-saudara, itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu, menyegarkan tulang-tulangmu. Saudara, menyembuhkan tubuh. Seringkali penyakit-penyakit yang ada di dalam tubuh kita itu disebabkan karena selain ketularan, juga karena dosa kita. Di dalam pelayanan saya banyak mempelajari kasus-kasus seperti orang yang penyakit kanker. Tidak, kebanyakan itu sakit kanker itu hubungannya dengan dosa, terutama dosa dendam, dosa iri hati, dosa kekejian. Kalau kita tidak mau mengampuni orang lain, itu akan membuat daya tahan saudara yang tadinya bisa memproduksi imunitas bisa menjadi saudara ini sih. Dan kalau sudah ada kanker, dia masih belum bertobat, kanker itu akan berubah. Tadinya kecil, tapi dia merembet. Tetapi kalau dia takut, dia bertobat, dia mau mengampuni, dia tidak mau iri, dia bersyukur dengan keadaan. Saudara, orang yang sakit akan sembuh. Itulah ciri hikmat yang sejati. Kita harus takut kepada, jangan bergantung kepada pengertian kita sendiri. Saudara-saudara yang dikasihi, dan menyegarkan tulang-tulang. Bagaimana? Ini ada hubungannya dengan kejiwaan, ada hubungannya dengan psikologis. Jadi kalau kita melakukan dengan cara yang benar, kita merasa damai, merasa tenang, tulang pun merasa segar. Kita akan merasa rileks kerja berat. Karena apa? Kita melakukannya dengan seperti itu. Tapi sebaliknya kalau kita melakukannya tidak benar, ya, walaupun untuk besar, walaupun ini pekerjaan banyak, saudara secara psikologis terus mengalami tekanan-tekanan, saudara akan dirundung banyak kehilangan, yaitu kehilangan dari sejarah. Saudara yang dikasihi. Kemudian ayat 9, muliakanlah Tuhan dengan hartamu, dengan hasil pertama dari segala hasil. Ciri hikmat yang sejati. Banyak anak-anak Tuhan bermasalah dengan keuangan, bermasalah dengan kegagalan kerja.
Dari waktu ke waktu tidak ada kemajuan, yang ada kemunduran, yang ada makin miskin. Tapi di sini nggak ada keadilan, kesejahteraan. Amin. Benar ada sejahtera. Benar makin maju. Saudara dikasih. Kenapa kita itu anak Tuhan, tapi kita tidak? Saudara mau maju? Oh dia berarti nggak mau maju. Saudara mau diperbaiki? Puji Tuhan. Saudara yang mengatakan saudara sedia itu. Saudara mempunyai kesempatan. Di sini Alkitab memberitahukan bahwa bila kita memiliki hikmat, muliakan Tuhan dengan hartamu, dengan hasil pertama dari segala penghasilan. Jadi harta kita itu dipakai untuk memuliakan, bukan yang lain. Hasil pertama kita berikan, maka Tuhan akan memberikan janji. 10. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah. Saudara tahu nggak kenapa ada orang yang uang mengejar-ngejar? Kenapa ada orang cari uang? Rahasianya di sini. Kita harus percaya. Kita diberi kepercayaan oleh Tuhan, dan taati apa yang Tuhan bimbingkan, firmankan. Saya yakin dan percaya masalah ekonomi saudara akan lebih baik. Di mana, Pak, saya dulu memang saya tidak melakukan. Saya dapat pertama kali kerja, uangnya dibikin pesta habis. Saya koyak-koyak, ya itu sudah selesai. Mulai lagi. Saudara mulai setelah tahun, saudara mulai. Saudara, kalau saudara menerima pekerjaan, semuanya. Kalau saudara sudah melakukannya, yang berikutnya saudara berdoa. Tuhan akan memberikan janji-janji. Tuhan itu berkuasa untuk memenuhi segala kebutuhan. Ayat yang berikutnya. Ayat 11. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan, dan janganlah engkau bosan akan peringatan. Karena Tuhan memberi kepada seperti seorang ayah kepada anak yatim. Saya kemarin juga membaca berbahagialah kamu bila jatuh macam-macam ujian. Saudara, bila anak-anak Tuhan mengalami doanya tidak dijawab, bila kita mengalami banyak kesulitan, saudara harus mempunyai, saudara harus mempunyai takwa. Artinya Tuhan sayang. Ujian itu akan menghasilkan kita lebih kuat. Saudara lebih kuat. Bila saudara tidak diuji, ya, saudara akan di situ-situ saja. Jadi ujian, pencobaan yang kita alami, itu karena Tuhan sayang sama kita. Tuhan sayang sama saya. Tuhan Yesus sayang sama saya. Tuhan mempunyai rencana yang indah.
Tidak semua. Jangan berpikir, Tuhan kok diam aja. Tuhan kok tidak bantu saya. Saya kok begini terus. Saudara, jangan berbicara. Bila saudara mempunyai hikmat yang sejati, saudara akan memandang bahwa Tuhan itu sangat menyayangi. Makanya Pak Salomo seperti orang tua. Kalau orang tua yang mukul anak, Pak, sudah sakit, tapi sakitnya itu akan mengingatkan supaya kita tidak melakukan kesalahan itu juga. Manusia itu ya mengaku lebih pintar dari binatang, tapi seringkali lebih buruk. Kalau keledai jatuh ke dalam lubang satu kali, tapi manusia sudah jatuh satu kali, dia ulang lagi. 3 kali ulang lagi. Berarti manusia lebih bodoh, lebih pintar. Mengaku lebih pintar, tapi banyak yang lebih bodoh. Saudara-saudara yang dikasihi, Tuhan itu sayang kepada orang tua memukul anaknya dengan tujuan supaya memperbaiki. Tuhan mengizinkan pencobaan, ujian supaya kita lebih bergantung, supaya kita tidak ya, terlalu nyaman itu membuat kita menjadi. Saudara-saudara yang dikasihi, sehingga tidak heran ayat 13. Berbahagialah orang yang mendapatkan hikmat, orang yang memperoleh kebahagiaan. Ayat yang berikutnya, karena keuntungannya melebihi keuntungan, perak hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata, apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamai. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegang. Siapa yang berpegang kepadanya. Jadi hikmat itu lebih berharga dari emas, kekayaan saudara. Emas, uang yang banyak bisa dicari kalau saudara punya. Tapi kalau saudara tidak punya hikmat, saudara punya emas, emasnya dijual. Saudara punya harta, hartanya bisa habis. Saudara-saudara yang kasih. Sebaliknya, kalau kita punya hikmat, kehidupan kita akan sehat. Saudara akan bahagia. Bahkan nasihat kita bisa menjadi pegangan. Saudara-saudara yang kasih. Saya menyimpulkan ciri-ciri hikmat itu, hikmat yang sejati itu menghormati orang tua dengan mengikuti ajaran, yaitu percaya kepada Tuhan dengan segenap hati dan janganlah bersandar kepada dia. Apabila dia maka dia akan meluruskan. Yang kedua, takutlah Tuhan dan janji. Yang ketiga, muliakanlah Tuhan dengan harta, dengan penghasilan, pengalaman dan segala. Yang keempat, Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihi. Jadi Tuhan kalau mengajar itu karena saya. Manfaat hikmat yang sejati. Mendapatkan kasih penghargaan dalam pandangan. Bila saudara ingin dihargai Tuhan serta manusia, miliki hikmat yang sejati. Bukan hanya itu, saudara, panjang umur, lanjut usia sejak akan ditambahkan. Dan bukan hanya itu lagi, ada lagi, saudara. Banyak lagi, saudara. Akhir khotbah saya memberikan satu. Pada suatu waktu, saya di rumah sakit ditanya oleh keluarga,
Pak, ini mama saya ini sudah dirawat lebih dari satu. Mamanya itu sakit ya, paru-parunya itu hanya berfungsi antara 10 sampai 20%. Mula-mulanya TBC, tapi di masa tuanya fungsi paru-paru itu menjadi. Jadi sekarang ibu dirawat di rumah sakit, dia menggunakan ventilator, dia menggunakan alat bantu yang diinfus, pasti batu oksigen. Ada cerita itu biayanya mahal, itu sewa semua alat-alat itu satu hari hampir 25 juta. Sudah lebih dari mungkin 10 hari. Jadi saudara bisa hitung kalau 25 10 hari pego 250 berapa tidur ya saudara. Kalau biasanya kalau seorang orang biasanya, tapi kalau kita bicara soal iman apa semua tidur berapa saudara? 250 juta. Itu baru 10 hari. Kalau 20 hari 500. Kalau lebih dari itu, saudara bisa hidup sendiri. Jadi anak ini datang, apa boleh nggak ya? Kalau untuk alat-alat seperti ventilator, dilokasi, biarlah mama itu hidup secara. Bapak sudah mengerti, Bapak memahami ya, teologi Bapak tidak membolehkan orang itu melakukan. Jadi membunuh karena belas kasihan atau bersikiling. Jadi kalau dicabut itu mungkin dia dalam nggak sampai sehari langsung mati. Napasnya cuma tinggal 10, gimana saya itu? Terus saya susah menjawab. Tapi Tuhan kasih hikmah kepada saya. Saya bilang begini saja. Ini mama ini punya anak. Ada mungkin sekitar 6 atau 7. Ada di mana saja. Ada yang di Jogja, ada yang di Singapura, ada yang di mana. Saya bilang kumpulkan. Coba kalian berembuk rapat. Coba lihat mama yang mereka mendengarkan apa yang saya bicara. Mereka datang. Ketika mereka sudah kumpul, saya tidak mau mendahului. Tapi barangkali ini adalah kesempatan terakhir bagi kalian. Bila di antara kalian ada yang mengecewakan mama waktu itu, inilah saat terbaik. Kau rekonsiliasi, kau mengaku kesalahan. Saudara tahu kan? Ada anak yang pernah menipu uang, dia datang, dia minta maaf, dia nangis. Mamanya yang sakit sudah bangun, sudah duduk, dia mau meluk. Wah, sampai mereka menangis. Orang yang mau mati bisa bangun. Ini kenyataan. Dan akhirnya satu demi satu anaknya semua memeluk mama. Sudah memeluk, dia datang lagi. Dia bilang, Pak, sudah jangan dicampur lagi. Kalau mama umurnya panjang, ya syukur. Kalau syukur. Ya itu yang bagus. Kalau nanti kamu nyabut ya, kamu harus bertanggung jawab. Nanti kamu akan mengalami apa?
salah, pasti akan mengalami kesalahan. Sesudah itu, hanya berselang 2 hari kalau tidak salah. Tapi mereka mengambil tindakan yang benar. Karena kalau mengambil tindakan yang salah, mereka akan mengalami akibatnya perasaan salah, perasaan dosa, akibat keputusan yang benar. Saudara-saudara dikasih. Pada hari ini, kita harus memiliki hikmat yang sejati. Kemampuan untuk memahami, menyelesaikan masalah seperti yang ini. Lebih lagi, hari ini akan diambil komitmen dari pengurus-pengurus gereja. Kita semua harus berdoa supaya kita ini menjadi takut, supaya kita ini lebih sungguh-sungguh lagi percaya. Karena dengan demikian maka kita akan memperoleh hikmat yang sejati, yang lebih berharga dari emas, yang lebih berharga dari semua. Saudara, mari kita merenungkan. Kita saya minta dengan hormat pengakuan kami memimpin kita. Tuhan Bapa kami yang dalam surga, kami bersyukur dan terima kasih Tuhan apa yang kami dengar pada hari ini dari firman-Mu, dari hamba-Mu, Pendeta Suwandi Tuhan, boleh memberikan kami terang bahwa hikmat hanya ada di dalam Tuhan Yesus, dalam firman-Nya, sehingga kami yang mendengar Tuhan ditambahkan hikmat, sehingga dalam kehidupan kami, dalam setiap keputusan yang akan kami ambil, terutama kami Tuhan yang telah dipilih Tuhan menjadi pemimpin-pemimpin gereja ini, hamba Tuhan maupun pengurus-pengurus komisi, Tuhan berilah kami hikmat, sehingga setiap persoalan yang kami hadapi Tuhan, kami berpandangan kepada Tuhan dalam memutuskan segala sesuatu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, biarlah jemaat-Mu semakin berhikmat di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Kita akan masuk di dalam perjamuan.